Inilah rekaman CCTV saat Gunung Semeru mengalami erupsi dengan tinggi kolom letusan mencapai 1.500 meter. Letusan yang terjadi pada Minggu pagi ini mengarah ke wilayah Tenggara atau kawasan Besuk Kobokan. Meski begitu, material erupsi gunung tertinggi di Pulau Jawa ini tidak mengakibatkan hujan abu. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi melaporkan adanya erupsi di Gunung Anak Krakatau. Gunung tersebut berlokasi di perairan Selat Sunda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Hal itu disampaikan oleh petugas pos pengamatan Gunung Anak Krakatau Denny Mardiono pada Jumat 12 Mei 2023. Menurut pengamatan Denny, kolom abu erupsi terlihat berwarna kelabu dengan intensitas tebal mengarah ke barat daya. Sebelumnya, PVMBG juga merekam 2 erupsi yang terjadi di Gunung Anak Krakatau pada Kamis 11 Mei 2023. Erupsi pertama terekam mencapai ketinggian 3.000 meter di atas puncak pada pukul 5:19 waktu Indonesia Barat. Saya merasa sangat iba sekali, sangat tersentuh sekali, membayangkan bagaimana saat itu waktu ada guguran awan panas, perasaan dan jeritan seorang ibu untuk menenangkan anaknya dengan posisi berpelukan dengan anaknya itu sangat menyentuh sekali, kepada saya merasa sangat gak kuat istilahnya melihat jenazah dengan kondisi seperti seorang ibu bersama anak dengan kondisi badan sudah terbakar semua. Sangat menyentuh. Bahkan hari kemarin sama, 1 orang ibu dengan 2 orang anak sedang berpelukan semua. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana pedihnya mereka dengan kondisi terjebak awan panas seperti itu. Dengan kekompakan dan dukungan dari keluarga, teman, sahabat, berikut relawan-relawan lainnya, alhamdulillah selama proses pencarian selama hari keempat ini, insya Allah semoga tetap lancar dan kita diberi keselamatan semua, dan semoga pihak-pihak keluarga korban yang berharap keluarganya bisa ketemukan meskipun kondisi jenazah, bahkan kalau bisa nanti ketemu dalam keadaan selamat.
Erupsi Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur pada 7 Desember sampai 20 Desember 2021 mengakibatkan lebih dari 51 jiwa meninggal dan luka-luka bakar. Erupsi Gunung Merapi memuntahkan awan panas pada 11 Maret 2023 mengakibatkan berbagai tempat wisata ditutup dan ada 5 kabupaten atau kota terdampak hujan abu. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada 21 Mei 2023. Gunung meletus. Gunung meletus merupakan peristiwa yang terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Magma adalah cairan pijar yang terdapat di dalam lapisan bumi dengan suhu yang sangat tinggi, yakni diperkirakan lebih dari 1000 derajat Celcius. Gunung meletus disebabkan oleh 1. Peningkatan gempa vulkanik. 2. Suhu kawah meningkat drastis. 3. Terjadinya deformasi badan gunung. 4. Lempengan-lempengan bumi yang saling berdesakan. 5. Tekanan yang sangat tinggi. Gunung berapi di Indonesia. Menurut Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana atau PVMBG, mencatat ada setidaknya 5 gunung api yang masuk dalam status siaga atau level 3. 5 gunung api itu diantaranya Gunung Karangetang, Gunung Semeru, Gunung Anak Krakatau, Gunung Merapi, dan Gunung Ili Lewotolo. Kehilangan, kematian, dan berduka. 1. Kehilangan merupakan suatu proses pelepasan suatu benda atau manusia yang sangat penting di dalam hidup. Kehilangan terjadi jika sesuatu tidak dapat dipegang lagi atau bila seseorang tidak dapat dijumpai lagi. Jenis kehilangan mengakibatkan jenis emosi. Kehilangan atau seseorang meninggal dunia bisa mengakibatkan emosi mendalam daripada kehilangan benda atau binatang peliharaan. Mubarak, Indiawati, dan Susanto 2015. Jenis-jenis kehilangan. Beberapa jenis kehilangan yang dapat kita rasakan dari peristiwa bencana alam tersebut yaitu 1. Kehilangan objek eksternal, yaitu kehilangan objek eksternal ini berupa peristiwa yang muncul dari luar kehidupan individu seperti kehancuran akibat bencana alam. Contohnya gunung meletus. 2. Kehilangan lingkungan. Konsep kehilangan lingkungan ini diakibatkan oleh lingkungan di sekitar kita, seperti akibat dari bencana seperti rumah rusak, korban berjatuhan. 3. Kehilangan seseorang atau benda yang sangat berarti. Jenis kehilangan ini yang sering terjadi ataupun kadang kita rasakan terhadap benda atau seseorang yang kita hargai. 4. Kehilangan aspek diri, yaitu jenis kehilangan aspek diri biasanya dapat bentuk kehilangan anggota tubuh atau fungsi kesehatan jiwa psikologis. 5. Kehilangan hidup, yaitu jenis kehilangan ini yang sering dirasakan oleh seseorang terhadap anggota keluarga, saudara, atau sahabat teman yang mengalami kematian, sehingga berdampak terjadinya peristiwa kesendirian dan keberdayaan. Kematian adalah terhentinya fungsi jantung dan paru-paru secara menetap dan terhentinya kerja otak secara permanen. Ini dapat dilihat dari 3 sudut pandang tentang definisi kematian, yaitu kematian jaringan, kematian otak, yakni kerusakan otak yang tidak dapat pulih, dan kematian klinik, yaitu kematian orang tersebut. Duka merupakan respon emosi yang diekspresikan terhadap kehilangan yang dimanifestasikan dengan adanya perasaan sedih, gelisah, cemas, sesak nafas, susah tidur, dan lain-lainnya. Secara umum, pengertian berduka merupakan reaksi terhadap suatu kehilangan atau kematian. Menurut Giorgio Angel 1964, proses berduka terdiri dari beberapa tahap, yaitu tahap pertama, shock atau ketidakpercayaan. Tahap kedua, perkembangan kesadaran. Tahap ketiga, pemulihan. Mereka mencoba melupakan rasa kehilangan yang
menyapa namun mampu menerima perhatian baru dari siapapun. Tahap keempat, perbaikan kerusakan. Menekankan perasaan negatif atau permusuhan terhadap kehilangan. Tahap kelima, pemulihan. Tindakan keperawatan pada bencana gunung meletus melibatkan penanganan korban dengan cedera fisik dan luka bakar, serta pemenuhan kebutuhan dasar seperti air bersih, perlindungan diri dari asap dan abu vulkanik, serta penanganan dampak psikologis korban. Berikut ini adalah berupa tindakan keperawatan yang dapat dilakukan. 1. Evakuasi dan pemindahan. Prioritas utama dalam penanganan korban bencana gunung meletus adalah evaluasi dan pemindahan mereka ke lokasi yang aman dan jauh dari bahaya letusan lanjutan. Tim medis dan relawan harus bekerja sama dengan tim evakuasi untuk memastikan korban dievakuasi dengan aman dan secepat mungkin. 2. Pertolongan pertama. Korban dengan luka bakar, luka fisik, atau gangguan pernafasan perlu ditangani secara cepat. Tim medis harus memberikan pertolongan pertama kepada korban dan menghentikan pendarahan, membersihkan luka, dan memberikan perawatan injeksi atau obat sesuai kebutuhan. 3. Perawatan luka bakar. Korban dengan luka bakar parah perlu mendapatkan perawatan luka bakar sesegera mungkin. Perawatan termasuk membersihkan luka secara hati-hati, melakukan debridement atau pengangkatan jaringan mati, memberikan balutan khusus dan pemberian obat penghilang rasa sakit atau antibiotik. 4. Pemenuhan kebutuhan dasar. Setelah evakuasi, tim medis perlu memastikan korban memiliki akses terhadap air bersih, makanan, dan tempat perlindungan yang layak. Bila perlu, pembangunan tempat perlindungan sementara dapat dilakukan dengan memberikan perlindungan dari suhu yang ekstrim, abu vulkanik, dan cuaca buruk. 5. Dukungan psikologis. Bencana gunung meletus dapat menyebabkan trauma psikologis pada korban. Tim medis harus memberikan dukungan emosional dan psikologis pada korban, seperti dengan memberikan informasi yang jelas tentang situasi, mendengarkan cerita mereka, dan merujuk mereka ke ahli psikologis jika perlu. 6. Pencegahan penyakit. Dalam situasi bencana, kebersihan dan sanitasi menjadi masalah penting. Tim medis perlu menyediakan perlengkapan sanitasi dan mengedukasi korban tentang praktis kebersihan yang baik untuk mencegah penyakit menular. Pentingnya untuk melibatkan tim medis dan tenaga kesehatan yang terlatih dalam penegakan bencana gunung meletus serta bekerja sama dengan pihak berwenang dan relawan untuk memastikan koordinasi yang baik dalam upaya penyelamatan dan penanganan korban. Dampak positif bencana gunung meletus untuk lingkungan. 1. Tanah di sekitar letusan gunung menjadi lebih subur. 2. Menghasilkan energi panas dari bumi yang berguna untuk pembangkit tenaga listrik. 3. Menghasilkan sumber mata air untuk pertanian, peternakan, dan kebutuhan hidup lainnya. 4. Menghasilkan batu pasir berkualitas baik dan bisa dimanfaatkan untuk membuat bangunan. 5. Menghasilkan sumber mineral seperti belerang, zeolit, dan lain-lain. 6. Menghasilkan sumber mata air panas yang bisa dimanfaatkan untuk kesehatan kulit manusia. Dampak negatif bencana gunung meletus untuk lingkungan. Lahar panas bisa menyebabkan kebakaran hutan dan mengancam makhluk hidup yang ada di dalamnya, termasuk tumbuhan dan hewan. Area panas guguran material letusan gunung bisa membahayakan lingkungan. Terjadinya polusi udara karena zat beracun yang terkandung di material letusan. Perairan bisa tercemar oleh abu vulkanik dan material letusan lainnya. Kemunculan penyakit kulit, pernafasan, dan lain-lain akibat material letusan gunung berapi.
2. Pertolongan pertama, korban dengan luka bakar, luka fisik, atau gangguan pernafasan perlu ditangani secara cepat. Tim medis harus memberikan pertolongan pertama kepada korban dan menghentikan pendarahan, membersihkan luka, dan memberikan perawatan injeksi atau obat sesuai kebutuhan. 3. Perawatan luka bakar. Korban dengan luka bakar parah perlu mendapatkan perawatan luka bakar sesegera mungkin. Perawatan termasuk membersihkan luka secara hati-hati, melakukan debridement atau pengangkatan jaringan mati, memberikan balutan khusus dan pemberian obat penghilang rasa sakit atau antibiotik. Empat, pemenuhan kebutuhan dasar. Setelah evakuasi, tim medis perlu memastikan korban memiliki akses terhadap air bersih, makanan, dan tempat perlindungan yang layak. Bila perlu, pembangunan tempat perlindungan sementara dapat dilakukan dengan memberikan perlindungan dari suhu yang ekstrim, abu vulkanik, dan cuaca buruk. 5. Dukungan psikologis. Bencana gunung meletus dapat menyebabkan trauma psikologis pada korban. Tim medis harus memberikan dukungan emosional dan psikologis pada korban, seperti dengan memberikan informasi yang jelas tentang situasi, mendengarkan cerita mereka, dan merujuk mereka ke ahli psikologis jika perlu. 6. Pencegahan penyakit. Dalam situasi bencana, kebersihan dan sanitasi menjadi masalah penting. Tim medis perlu menyediakan perlengkapan sanitasi dan mengedukasi korban tentang praktis kebersihan yang baik untuk mencegah penyakit menular. Pentingnya untuk melibatkan tim medis dan tenaga kesehatan yang terlatih dalam penegakan bencana gunung meletus serta bekerja sama dengan pihak berwenang dan relawan untuk memastikan koordinasi yang baik dalam upaya penyelamatan dan penanganan korban. Dampak positif bencana gunung meletus untuk lingkungan. 1. Tanah di sekitar letusan gunung menjadi lebih subur. 2. Menghasilkan energi panas dari bumi yang berguna untuk pembangkit tenaga listrik. 3. Menghasilkan sumber mata air untuk pertanian, peternakan, dan kebutuhan hidup lainnya. 4. Menghasilkan batu pasir berkualitas baik dan bisa dimanfaatkan untuk membuat bangunan. 5. Menghasilkan sumber mineral seperti belerang, zeolit, dan lain-lain. 6. Menghasilkan sumber mata air panas yang bisa dimanfaatkan untuk kesehatan kulit manusia.
Dampak negatif bencana gunung meletus untuk lingkungan. Lahar panas bisa menyebabkan kebakaran hutan dan mengancam makhluk hidup yang ada di dalamnya, termasuk tumbuhan dan hewan. Area panas guguran material letusan gunung bisa membahayakan lingkungan. Terjadinya polusi udara karena zat beracun yang terkandung di material letusan. Perairan bisa tercemar oleh abu vulkanik dan material letusan lainnya. Kemunculan penyakit kulit, pernafasan, dan lain-lain akibat material letusan gunung berapi.